video yang aku buat kali ini, aku bakal ngejelasin ke kalian tentang penyelesaian soal-soal materi matematika wajib kelas 11 semester 1, yaitu materi lingkaran. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke, jadi di sini ada soal pada gambar di samping. Jika sudut CAD dan CBD itu besarnya itu adalah siku-siku, yang dimana siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat, maka besar ADB itu berapa ya, ditanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ADB ini adalah sudut keliling. Sedangkan ACB itu adalah sudut keliling juga. Nah, lalu AOB ini diketahui ya besarnya berapa, yaitu adalah 130, dimana AOB ini adalah sudut pusatnya. Besarnya itu adalah 130 derajat. Nah, di sini karena ACB dan AOB ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, maka berlaku teorema 1, dimana besar sudut pusat, karena kita akan mencari ACB dulu yang pertama ya. Yang pertama kita mencari ACB dulu ya, ACB dulu, dimana besar sudut kelilingnya itu adalah setengah dari sudut pusatnya. CB itu sama dengan setengah dikali sudut pusatnya 130 derajat. Itu hasilnya, dimana ini hasilnya adalah 65 derajat. Nah, kita sudah dapat ACB nya itu adalah 65 derajat. Nah, kita lihat lagi, kalau ACB ini dia berhadapan dengan ADB, dimana ADB ini kan yang mau kita cari ya. Jadi di sini bisa kita pakai untuk mencari ADB nya itu adalah teorema 7 ya. Dimana teorema 7 itu bunyinya itu adalah besar sudut yang berhadapan itu adalah 180 derajat. Berarti ACB ditambah ADB itu besarnya adalah 180 derajat. ACB tadi adalah 65 derajat ditambah dengan sudut ADB. Nah, 180 derajat. Jadi kita pindah ruas ya, 180 derajat dikurang 65 derajat, dimana itu hasilnya adalah 115 derajat. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C, itu 115 derajat ya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, dimana pertanyaan kedua diketahui besar BOC itu adalah 100 derajat dan ditanya itu adalah OAC, ini ditanya ya, ini berapa gitu kan ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik lagi ya, AOB diameter ya, tapi dia tuh membentuk dia tuh berpelurus ya. AOB itu berpelurus, dimana berpelurus itu besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, sebelum kita nyari OAC, kita pertama-tama cari AOC dulu ya. Ini dulu kita cari ya. Kita cari dulu AOC nya, dimana itu tinggal dikurangi 180 derajat dikurangi sama ini sudut BOC nya. Sebenarnya 180 derajat dikurang 100 derajat itu hasilnya adalah 80 derajat. Nah, berarti ini sudutnya itu adalah 80 derajat. Nah, sudah dapat sudut ini ya. Nah,
kalau kita perhatikan lagi ya, ini OC dengan OA itu adalah jari-jari, dimana kalau besar jari-jari itu dalam lingkaran tuh pasti akan selalu sama besarnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi juga, dia tuh membentuk suatu segitiga dimana panjangnya tuh sama. Itu bisa kita sebut dengan segitiga sama kaki ya. Oke, kita gambar dulu ya segitiganya. Nah, ini dia segitiga sama kaki yang udah digambar ya. Nah, kita tuliskan dulu ya nama sudut-sudutnya. Karena dia di sini, ini jari-jarinya tadi ya, kita harus tulis juga sesuai hurufnya. Berarti di sini adalah O, terus di sini itu C, dan di sini itu adalah A. Nah, lanjut ya. Tadi kita tahu kalau misalnya sudut O itu besarnya adalah 80 derajat ya. Nah, kita ketahui juga kalau sudut di dalam segitiga itu besarnya itu adalah 180 derajat ya kan, 180 derajat. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja nih antara sudut O ditambah sudut C ditambah sudut A. Oke, kita tambahin ya. Kita buat persamaannya, sudut O ditambah sudut C ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Kita misalin aja ya, sudut ini kan 80 derajat, terus C nya kita simbolin pakai X aja supaya lebih gampang. X ya, X ditambah X sama dengan 180 derajat. Lalu 80 derajat ditambah X tambah X itu adalah 2X sama dengan 180 derajat. 2X terus 180 derajat dikurang dengan 80 derajat. 2X sama dengan 100 derajat. X sama dengan 100 derajat per 2 dibagi 2 itu adalah 50 derajat. Nah, kita dapat sudutnya itu adalah 50 derajat ya. Oke, kita kembali lagi ke soal tadi ya. Nah, ini dia ya soal tadi. Nah, kita udah tahu kalau misalnya nih nilai X-nya itu adalah 50 derajat. Jadi jawabannya itu adalah 50 derajat. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini diketahui kalau AOB itu adalah 78 derajat, dimana AOB ini adalah sudut pusat karena dia tuh melewati sudut pusat, dimana sudut pusat ini di lingkaran itu adalah O ya. O ini adalah sudut pusat, adalah pusatnya ya. Lalu ditanya ACB itu berapa ya dia ya. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya sudut AOB dengan sudut ACB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka berlaku teorema 1, di mana sudut keliling itu besarnya itu adalah setengah dari sudut pusat. Jadi besar ACB, karena ini adalah sudut keliling ya, sudut keliling besarnya itu adalah setengah dari sudut pusat, seperti soal tadi ya yang nomor 1 ini. CB sama dengan setengah dikali sudut pusatnya, itu adalah 78 derajat. Tinggal kita bagi ya. Itu hasilnya adalah 39 derajat. Jadi jawabannya itu adalah 39 derajat ya, itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Itu adalah, nah, perhatikan gambar lingkaran berikut ini ya. Perhatikan lingkaran ini, lalu ditanya nilai X itu berapa. Nah, di sini diketahui kalau misalnya sudut dari BOA itu besarnya itu adalah 2X ditambah 10 derajat ya. Lalu besar dari sudut BC
CA sama dengan 34 derajat. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya BOA ini adalah sudut pusat, ya. Lalu BCA ini adalah sudut keliling. Maka berlaku teorema satu lagi. Tapi di sini kita mencari nilai X, di mana nilai X itu ada di sudut pusat. Berarti kita pakai teorema satu yang sudut pusat. Karena tadi kita pakai teorema satu yang sudut keliling, ya. Sekarang kita pakai yang sudut pusat, di mana teorema satu yang sudut pusat, di mana BOA itu sama dengan 2 dikali sudut BCA. Nah, BOA sudah kita tahu, ya, besarnya itu adalah 2x ditambah 10 derajat sama dengan 2 dikali 34 derajat. Nah, ini 2x ditambah 10 derajat sama dengan 68, sama dengan 68 derajat. Nah, kita pindah ruas. 2x sama dengan 68 derajat dikurang 10 derajat. 2x sama dengan 68 dikurang 10 derajat itu adalah 58 derajat. X sama dengan 58 derajat dibagi dengan 2, ya. Hasilnya adalah 29 derajat. Ya. 29, ya. Atau 29 tanpa derajat, ya. Hasilnya adalah 29, ya. Karena tanya nilai X, ya, jadi bisa tanpa derajat. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini diketahui jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Di sini jari-jarinya itu adalah 7 cm, ya, diketahui, ya. Lalu panjang busur AB berapa, ya? Nah, kita lihat lagi, ya. Rumus dari panjang busur itu adalah alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran itu adalah 2πr. Nah, karena kita udah tahu nih, ya, rumus dari panjang busurnya, terus dipermudah lagi dengan diketahui dari sudut pusat yang udah diketahui, terus jari-jarinya juga udah diketahui, tinggal kita cari aja, ya, dengan memasukkan angkanya. Jadi P busur, panjang busur AB itu sudut pusatnya 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 2. Pi-nya kita lihat dari R-nya 7, berarti pakai 22 per 7 dikali 7. Nah, ini habis, ya. Terus ini bisa dibagi 2, 180 derajat, ya. Terus ini masih bisa disederhanakan lagi, ya. Dimana di sini 180-nya itu masih bisa, ya, dibagi lagi, dibagi dengan 22, ya. Tuh hasilnya sama-sama dibagi 2 itu dia 90, ya. Terus ini jadinya tuh 11, ya. Terus 90 dibagi 45 juga bisa, ya. Sama-sama itu dia jadinya ini dibagi 45 jadinya ini sisa 2, ya. Lalu ini udah nggak bisa, ya, disederhanakan lagi. 11 dibagi 2 itu sama dengan 5,5 cm. Nah, jadi panjang busurnya itu adalah panjang busur AB, ya, itu adalah 5,5 cm. Jadi jawabannya adalah A, ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan kembali gambar soal nomor di atas nih, ya. Luas juring AOB. Luas juring AOB berapa, ya? Nah, di sini kita ingat-ingat lagi rumus dari luas juring itu apa? Sama, ya, alfa per 360 derajat, cuma beda karena kalau tadi panjang busur pakai keliling lingkaran, sekarang kita pakai
luas lingkaran itu pi r kuadrat. Jari-jarinya masih sama ya kayak tadi, karena perhatikan kembali gambar soal nomor di atas ya. Nah nih di sini ini luas juringnya ya, luas juringnya. Lalu tinggal kita masukkan aja nih angkanya. Luas juring AOB itu berapa ya? Sudut pusatnya tadi 45 derajat ya. Dibagi 360 derajat, 22/7, 7 ya. Oke tadi ya, setelah disederhanakan tadi 180 ya, dibagi dengan 45 ya, itu adalah 4 ya hasilnya. Terus ini tinggal nggak bisa disederhanakan lagi ya, 11, 7, semua 4 yang bisa, tinggal 7 dibagi 4, itu hasilnya adalah 19,25 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya itu adalah perhatikan gambar berikut pada gambar di bawah nih ya. AB dan AC adalah AB dan AC itu adalah garis singgung lingkaran dengan pusatnya itu adalah O. Nah, kalau ngomong-ngomong soal garis singgung, pasti di sini kalau dia menyinggung pasti sudutnya itu adalah 90 derajat ya. Jadi 90 derajat. Kalau dia menyinggung ya. Terus jika OA itu adalah 100 cm, terus OB itu adalah 60 cm, berapa luas layang-layang OB AC-nya? OB AC berapa nih luas layangnya? Nah, di sini kita nggak bisa ya pakai rumus luas layang-layang yang biasa. Makanya kita modifikasi aja ya rumus luas layang-layangnya. Di sini kita lihat kalau misalnya ada dua segitiga, dimana ini adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat ya. Di sini juga udah diketahui ya. Nah, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya ya. Nah, ini dia ya segitiga siku-sikunya. Kita tadi di sini 90 derajat ya. Terus di sini adalah sudut B, terus di depannya itu adalah O, dan di sampingnya di atasnya adalah A. Nah, di sini 90 derajat ya, segitiga siku-siku, dimana OA tadi itu adalah 100 cm, terus ini OB itu adalah OB ya, OB itu adalah 60 cm. Nah, di sini kita bisa pakai teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras dulu. Pythagoras ya. Dimana di sini kita akan mencari AB-nya ya. AB itu dimana AB ini adalah sisi tegaknya ya, itu tingginya. Rumusnya itu adalah OA kuadrat dikurang sama OB kuadrat ya. Terus sama dengan OA kuadrat itu adalah ini ya, 100 dikurangi sama OB. OB itu adalah 60. Oke. Di sini jadinya 0 ada 4 ya. 10.000 dikurang. Nah, nih. Ini hasilnya itu adalah 6.400, dimana 6.400 ini adalah 80 ya, akar dari 80. Oke, kita udah tahu kalau misalnya AB nya tuh besarnya itu adalah 80 cm. Nah, terus kita lanjut menggunakan kita cari luas dari segitiga ini, dimana kalau segitiga siku-siku tak berlaku luasnya itu adalah segitiga ABO ya, itu berlaku itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah alasnya itu adalah 60, tingginya itu adalah 80. Ini jadi 30 dikali 80 adalah 2400 ya cm.
Nah, kita udah dapat luasnya. Udah ya. Terus untuk mencari luas lain gimana? Nah, kalau kita perhatikan lagi ya di soal yang tadi di situ tuh ada dua segitiga ya, sehingga dia tuh membentuk layang-layang. Nah, karena ada dua segitiga, tinggal kita berikan ya luas layang-layang. OBAC ya. OBAC itu adalah 2 kali dari luas segitiga ABO ya. Jadi 2 dikali 2400 ya. 2 kali 2400 itu hasilnya itu adalah 4800 cm persegi ya, sudah persegi. Oke. Nah, kita ketemu nih hasilnya, jawabannya adalah 4800. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini perhatikan gambar berikut ini ya. Ini sepertinya garis singgung persekutuan dalam ya. Ini luas garis AB merupakan garis singgung persekutuan ya, AB. Terus ciri-ciri lingkaran kecil. Ini yang kecil ya, lingkaran kecil. Ini L besar. Itu adalah 6. Ini 6 ya. 6 cm, dan jari-jari lingkaran itu adalah 9 cm. Jari-jari lingkaran dimaksudlah jari-jari lingkaran yang besar ya, itu adalah 9 cm. Lalu jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 25 cm, ini ya jaraknya ya, OP ini ya, OP 25 ya, 25. Panjang garis singgung AB itu berapa? Nah, di sini kita bisa pakai rumus dari garis singgung persekutuan dalamnya. Oke, dimana rumusnya itu kayak gitu, kayak yang digambar ini ya. Nah, kita pakai ya rumusnya. D sama dengan R ditambah kuadrat ya, rumusnya. Terus sama dengan P nya ya, P itu adalah jarak kedua titik pusat P atau OP nya adalah 25 cm. 25, terus ini R nya, R besarnya adalah 9 tambah R kecilnya adalah 6. 9 tambah 6 itu adalah 15 ya. 25 itu maksudnya adalah 625, terus 19 kuadrat itu adalah 225. Itu dikurangi jadi salah adalah 400, terus akar dari 400 itu adalah 20. Jadi panjang garis singgung AB itu adalah 20 cm ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal dua lingkaran masing-masing berjari-jari 24 cm dan 4 cm. Kita perlu diketahui ya, karena nggak ada gambar di sini ya. Kalau ini jari-jarinya, kita kan nggak tahu yang mana besar dan kecil ya. Kita lihat aja angkanya. Kalau yang besar ini udah pasti buat punya lingkaran yang besar ya, karena dia lebih besar. R besar itu adalah 24, sedangkan R kecil itu adalah 4 cm. Nah, ditanya. Nah, terus diketahui juga jarak terdekat ya. Ingat, terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Oke, terdekat itu adalah 2 cm. Tentukan panjang garis persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Oke, kita gambar dulu deh ya lingkarannya supaya bisa ngebayangin gimana ya. Nah, ini sudah ada gambar lingkarannya. Tadi diketahui R besarnya itu adalah 24, sedangkan R kecilnya itu adalah nih lingkaran besar ya. Ini adalah lingkaran yang kecil. Lingkaran kecil itu besarnya itu adalah 4. Terus jarak terdekat, ini masuk jarak terdekat. Kalau yang tadi soal nomor 8 itu kan dia
jarak kedua titik pusat ya, berarti dia bertemu di pusatnya, tapi ini jarak terdekat kedua sisi lingkaran, berarti dia tidak bertemu di titik pusatnya kayak gini ya. Nah ini jarak terdekat namanya itu adalah 2. Nah yang ditanya itu adalah garis singgung persekutuan luar. Nah rumus dari garis singgung persekutuan luar tuh seperti yang ada di gambar ini ya. Nah seperti itu, dimana rumusnya adalah L sama dengan akar P kuadrat kurang R kuadrat ya, sama kayak yang tadi ya, garis singgung persekutuan dalam, cuman bedanya ini tuh dikurang jari-jarinya ya. Oke. Nah terus di sini P nya itu belum diketahui, baru jarak terdekatnya aja. Nah cara mengetahui P nya ya, nih ya, cara mengetahui P nya itu tinggal kita tambahin aja antara jari-jari yang lingkaran besar, lingkaran kecil, sama jarak terdekatnya. 24 ditambah 4 ditambah 2. Jadi 24 ditambah 6 itu adalah 30 ya. Jadi P nya adalah 30 cm. Lalu tinggal kita masukkan saja angkanya 30 kuadrat. R besarnya adalah 24 dikurang sama 4, ini jadi adalah 900 dikurang 24 itu adalah 20 ya. Terus berarti 900 dikurang sama 400 itu adalah akar 500. Dimana di sini kita bisa sederhanakan lagi, yaitu 100 dikali dengan 5 itu adalah 10 akar 5. Jadi jawabannya itu adalah 10 akar 5 ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 10. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ya, diketahui segi 4 tali busur A, B, C, D dengan AE nya itu adalah 4. Terus AC itu adalah 20. Terus BE itu adalah 9. Nah, ditanya nilai dari AB dikali CD ditambah AD dikali BC. Nah, kalau kita lihat ya, nilai AB dikali CD ditambah AD dikali BC itu mirip kayak yang di teorema 5 ya, mirip ya. Tapi di sini nggak diketahui jumlah dari DE-nya tuh berapa. Jadi kita nggak bisa langsung pakai teorema 5 ya. Berarti kita bisa pakai temannya lagi, yaitu teorema 6 ya. Kita pakai teorema 6, dimana teorema 6 itu adalah hasil kali bagian-bagian diagonal itu adalah sama ya. Berarti tinggal kita kalian aja ya hasil kali diagonalnya. Nah, tapi sebelum itu kita cari dulu CE-nya ya, dengan mengurangkan AC dengan AE ya. Pertama kita cari EC-nya dulu, berarti 20 dikurang 4 itu adalah 16. Baru habis itu kita cari pakai teorema 6 ya, itu adalah AE dikali dengan EC itu sama dengan BE dikali dengan ED. AE tadi itu adalah 4 ya. EC ini ya 16. BE 9 dikali ED ya. Kita lanjut di sini aja ya, karena nggak cukup. Di 4 dikali 16 per 9 sama dengan ED. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 4 kali 16 itu hasilnya adalah 64 dibagi sama 9 ED. Nah, 64 dibagi 9 itu hasilnya adalah 7,11 ya, satu-satunya ED. Nah, ED nya udah dapet ya, baru kita bisa pakai teorema 5 nya ya. Oke, kita lanjut di ore-ore aja ya, karena nggak cukup kertasnya ini.
Oke, kita lanjut ya. Mari kita pakai teorema 5. Di mana bunyi dari teorema 5 itu adalah jumlah dari hasil kali panjang sisi yang berseberangan sama dengan hasil kali panjang diagonalnya. Oke, di gambar ini ya. Jadi kita bisa pakai yang tadi ya. Berarti AB dikali CD, sambil tak tampilin juga ya soalnya biar lebih paham. AD dikali BC sama dengan BD dikali dengan AC nya ya, nggak pakai yang ini aja ya, BD. Nah tadi buat nyari BD ya, itu berarti ED dengan BE nya tuh harus ditambah dulu ya. Pertama kita cari BD nya dulu, itu berarti BE ditambah dengan ED. BE nya itu adalah 9 ditambah dengan ED nya itu adalah 7, ya. Itu hasilnya itu adalah 16,11 ya. Nah ini baru kita bisa pakai ini ya, BD dikali AC, dimana tadi AC nya juga kita udah tahu itu adalah 20, BD nya itu adalah 16,11 dikali dengan 20, hasilnya adalah 322,2 cm. Nah jadi hasilnya adalah 322,2 cm ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini ada soal pada lingkaran O ya, besar DAE ini ya, itu adalah 64 derajat dan ADC itu adalah 24 derajat ya. Udah tanya besar ABD. ABD itu berapa ya besarnya ya? Nah, di sini itu dia berpotongan ya di luar lingkaran, kayak rumusnya ini yang ada di gambar ini ya. Nah, berarti karena di sini sudut bagian ini dan ini, mana sudut dari DOE dengan AOC itu dia nggak diketahui ya, makanya kita harus cari dulu kedua sudut ini biar bisa mencari besar sudut dari ABD ini ya. Nah di sini kalau kita lihat DOE itu menghadap busur yang sama dengan DOE ya kan. Kita buat dulu garisnya ya, maaf ini agak bengkot ya. Oke. Nah di sini dia menghadap busur yang sama, yaitu busur DE. Oke. Berarti di sini berlaku teorema 1 ya, teorema 1. Nah berarti tinggal kita cari besar dari DOE nya itu berapa ya. DOE itu adalah, berarti karena dia sudut pusat berlaku 2 kali sudut kelilingnya ya, karena DO ini kan dia di pusat lingkarannya, pusat lingkaran itu adalah O, berarti dia itu adalah sudut pusat, sehingga berlaku 2 dikali sudut keliling ya. Sudut kelilingnya itu adalah DAE, dimana DAE besarnya itu adalah 64 derajat ya. Nah 64 derajat hasilnya adalah 128 derajat. Nah udah dapat nih, ini besarnya itu adalah 128 derajat. Nah tinggal cari AOC ya. Nih kita cari AOC berapa dia ya. Nah kalau kita perhatikan lagi juga ya, AOC itu dia menghadap busur yang sama dengan ADC, berarti berlaku juga teorema 1. Nah AOC ini juga sama-sama sudut pusat ya, sudut pusat, dia sama-sama sudut pusat, jadi berlaku juga rumus yang sama ya, dimana besar dari AOC itu adalah 2 dikali besar sudut dari ADC, itu adalah 24 derajat, itu adalah 48 derajat ya. Nah ya, nanti tinggal kita masukin aja rumusnya ya. Kita lanjut di udara ya, karena
kertasnya ini nggak cukup. Oke. Nah, ini lanjut ya, kita ke kertas orek-oreknya ya. Kita ke nomor 11 tadi ya, dimana tadi kan kita sudah mencari ya sudut-sudutnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya, dimana intinya itu adalah ABD. Itu rumusnya setengah kayak di gambar ini ya, DOE dikurang AOC itu sama dengan setengah DOE. Besar DOE tadi itu adalah 128 dikurang dengan AOC tadi itu adalah 48 ya, berarti sama dengan setengah kali 80 ya. Berarti tinggal kita coret-coret, hasilnya adalah 40 derajat ya. Jadi jawabannya itu adalah 40 derajat. Nah, kita kembali ke soal supaya melihat apakah ada pilihan jawabannya ya. Nah, kita kembali ke soal, tadi jawabannya itu adalah 40 derajat. Ya, ada ya, 40 derajat jawabannya. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya, itu adalah soal nomor terakhir, itu nomor 12. Nah, diketahui pada gambar berikut ya, pada lingkaran tersebut besar sudut AOD itu adalah 80 derajat. Kita kasihnya di sini ya, karena sudut O itu di sini. Kalau di sini tuh E ya, kita kasih di sini. Itu adalah 82 derajat. Terus sudut BOC itu adalah 76 derajat ya. Ini tanya itu adalah besar sudut BEC, ini tanya ya. Berarti dia berpotongan di dalam lingkaran ya. Nah, kalau berpotongan di dalam lingkaran, rumusnya seperti di gambar ini ya. Nah, karena ini nggak seperti tadi yang nomor 11, kita harus cari satu-satu sudutnya ya. Di sini udah diketahui langsung, berarti tinggal kita masukkan saja angkanya ya. Oke, itu rumusnya itu adalah BEC itu sama dengan setengah dikali sudut dari BOC ditambah dengan sudut dari AOD ya, dimana ini setengah BOC adalah 76 ya, tambah dengan 82 derajat, setengah ini yang adalah 158 derajat. Coret hasilnya adalah 79 derajat. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Biar gampang ingatnya, kita lihat di sini BEC, rumusnya BOC dengan AOD, pasti dia yang ini ya, yang murah, yang di dalam ini yang berpotongan ini ya, pasti ya. Gitu ya cara ingatnya ya. Oke, itu dia tadi soal-soal yang sudah kita bahas. Semoga paham ya dengan soal dan juga cara penyelesaian yang sudah tadi aku berikan ke kalian. Terima kasih sudah menonton. Dadah.